Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fatika Ardana dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357301009. Pada pertemuan 6 ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan template third party dan CRUD data pelanggan. Yang pertama, untuk langkah satunya, silahkan download template pada link berikut ini, kita download. Lalu setelah itu, kita ekstrak filenya ke Laragon www. Nah, namanya itu Tika 2SIB, nanti dibuatnya sesuai dengan nama kita dan kelas, sehingga isi foldernya itu eh, dia ada aset, ada CSS, ada page, dan ada vendor. Nanti dia akan seperti ini. Nah, dia akan menampilkan Bootstrap 5-nya seperti ini. Lalu, selanjutnya, restart Laragon, lalu akses yang tadi. Untuk langkah 2-nya, kita kembali ke project masing-masing, lalu buat folder baru di public dengan nama aset admin, lalu copy folder image, JS, CSS, dan vendor yang ada di kelas vault tadi. Ini sudah ada aset adminnya dan udah ke copy juga semuanya. Lalu kita buat folder baru dengan nama admin di research, views, ini admin di dalam views-nya. Lalu buat file baru bernama dashboard. Ini ada dashboard.blade.php di research-nya sudah ada. Lalu kita akan mengambil salah satu page yang tersedia pada template untuk dijadikan halaman awal. Lalu kita kembali ke folder yang tadi, yang vault tadi. Terus masuk ke directory dashboard ini. Setelah itu, buka file dashboard HTML dan copy seluruh isi codingannya itu ke research views admin dashboard.blade.php. Nah, itu tuh kita copy ke dalam sini. Lalu selanjutnya kita buat basic controller dengan nama dashboard controller. Kita buat di rootnya itu ini. Salah. Lalu kita buat basic controller dengan nama dashboard controller, lalu create function index. Nah, ini tuh kita arahkan dia untuk pergi ke admin dashboardnya. Nih, nah codingan yang di dalam ini sudah sesuai karena kita memang ngambil dari sini. Jangan lupa untuk membuat rootnya, ya guys. Jadi jangan lupa untuk selalu buat root setelah kita buat controllernya. Nah, setelah itu silakan akses dashboard. Nah, ini karena ini kita belum masuk ke dalam project kita, jadi hasilnya akan seperti ini. Lalu untuk langkah tiganya, kita perlu menyesuaikan directory untuk CSS, image, dan JavaScript yang ada di template ke folder yang sudah kita siapkan sebelumnya di aset admin. Kita buka aset admin. Lalu kita ganti seluruh bagian. Nah, di dashboard kan yang cari link-link tuh. Nah, di dashboard kita sesuaikan link type. Nah, ini link type text /css ini udah sesuai karena kita ngambil dari sini, kita ikutin dia. Lalu untuk yang image-nya juga harusnya udah sesuai karena saya udah buat juga. Nah, udah sesuai, udah sama. Untuk vendor juga. Vendor kalian jelasin? Untuk vendor, kita lihat. Nah, ini
Ini untuk yang vendor. Jika sudah, maka tampilan dashboard template form akan terlihat sebagai berikut. Weh, kan ini sesuai dengan yang ini. Itu kalian tampilin. Hmm. Nah, dia akan jadinya itu kayak gini. Ya, maaf, maaf, maaf. Aku juga kaget. Nah, sampai mana tadi? Nah, jika nggak bawa. Jika sudah, maka tampilan dashboardnya itu akan seperti ini. Kita coba lihat. Nah, sudah sesuai, sudah sama. Lalu, silakan replace block text nav dengan ID sidebar menu dengan kode. Kita cari. Nih, ID sidebar menunya sudah sesuai. Ini kita copy aja semua-muanya. Kita pindahin ke dalam dashboard.black.php. Nah, untuk yang kedua, CRUD, langkah satunya, kita membuat model CRUD untuk data pelanggan. Yang pertama itu, kita buat di terminal PHP Artisan Make Migration Create Table pelanggan. Karena sudah buat, jadi nggak bisa dibuat lagi, karena itu cuma bisa sekali. Sekali aja. Sebuah data file migration baru akan dibuat pada direktori database. Database. Nih, ini di database. Kita lihat yang paling bawah. Bah, ini. Nah, kode yang ini itu kita salin ke dalam yang di migration paling bawah itu. Sesuai dan sama. Pokoknya kita kesalin aja. Terus kita jalankan perintahnya di terminal PHP Artisan Migrate. Nah, nanti otomatis tabel baru dengan nama pelanggan akan di-create secara otomatis. Di sini dia, pelanggan. Untuk langkah duanya, setelah tabel pelanggan berhasil dibuat, selanjutnya membuat model pelanggan yang akan menjadi jembatan dalam melakukan aksi ke database. Kita jalankan lagi perintah PHP Artisan Make Model Pelanggan itu, lalu file baru itu akan terbentuk di app models di sini dengan nama pelanggan.php. Ini dia. Kita harus menetapkan apa yang terjadi, apa yang menjadi primary key, table, serta kolom yang dapat diisi oleh user. Nah, ini itu kita pindahin ke pelanggan kita supaya pokoknya dia sesuai nanti sama yang di modul. Lalu untuk langkah tiganya, kita akan membuat research controller pelanggan yang akan menjadi logika bisnis dan pemanggilan model dilakukan. Nah, yang pertama itu jalankan perintah berikut di terminal. Kita buat PHP Artisan Make Controller, pelanggan controller. Ini kita udah buat. Lalu pada function index, nih pada function index kita salin seperti yang sesuai dengan di modul ini. Jangan lupa untuk import, oh ya, jangan lupa untuk mengimport kelas. Karena kalau nggak diimport dia nggak bisa ya. Dan siapkan root untuk mengakses halaman indeks. Nih, pelanggan. Untuk yang nomor 3, perhatikan pada pemanggilan view admin.pelanggan.index ini menunjukkan pada folder admin, terdapat folder baru bernama pelanggan, lalu dalam folder tersebut terdapat file index.bled.php. Nah, di dalam pelanggan ini terdapat index.bled.php tadi. Nih dia sesuai copy isi dari dashboard.bled.php. Nah, yang dari dashboard ini kita copy semuanya yang sebelumnya dan ini sudah diubah dan ini juga udah dihapus. Silakan hapus kedua tag div yang ada. Terus pastikan bahwa halaman awal pelanggan dapat diakses dan akan tampil sebagai berikut.
Untuk halaman pelanggan dari punya saya, itu seperti ini. Dia udah lebih kosong. Terus langkah empatnya, kita akan menambahkan menu pelanggan pada bagian sidebar. Silakan salin kode. Nah, ini tuh kita paste, kita copy dulu, lalu kita paste. Nah, nanti eh, ada tag nav item aktif itu tuh dihapus karena supaya dia tuh nanti di sini, nah ini nggak semuanya abu-abu. Lalu nih, kita buat juga di dashboardnya, di indeksnya juga kita buat. Selanjutnya, kita akan menambah breadcrumb, title, dan tombol tambah data. Ini kita salin ke halaman index.blade.php tadi. Nih, kita lihat ya, breadcrumb. Ini dia. Lalu, pada bagian breadcrumb, ubah dari, nih, pokoknya ini kita copy aja, sehingga nanti di punya saya itu tampilannya seperti ini. Ada tambah datanya di sini. Gitu. Terus, saat kita klik tombol tambah data, maka halaman kosong akan tampil karena pada function create di controller, pelanggan controller belum kita sesuaikan. Lakukan penyesuaian sebagai berikut. Nih, di pelanggan controller itu, ini. Nih, ini dia. Public function create, return view admin.pelanggan.create. Jangan lupa membuat file baru, create.black.php. Di admin pelanggan. Ini dia. Ini dia. Pada bagian breadcrumb, ini kita salin aja. Lalu, sekarang kita menambahkan form data pelanggan dan kita masuk ke yang punya kita tadi. Masuk ke directory page dan buka file settings.html, search text general information. Nah, ini dia nanti akan tampil seperti ini. Terus kita copy ke read.black.php sini. Nanti kita copy ke sini. Nah, nanti tampilannya itu akan seperti ini. Dah, kalau di punya saya, kalau kita klik ini tambah data, dia kan bukan ada ini, ada first name, birthday, email, dan lain-lain. Lalu, silakan hapus pada blok kode location beserta inputan di bawahnya dan sesuaikan form yang ada dengan menetapkan beberapa hal berikut. Ada action form, method post, dan juga ada CSRF, CSRF di root pelanggan.store. Ini, root pelanggan store. Ini dia. Kita pakai method post. Lalu di pelanggan control ini, jangan lupakan di request untuk mendebug. Nah, oh ya, setelah itu coba ya, kita coba. First name-nya itu Tika. Nah, ini sebenarnya saya udah buat sih tadi. Coba kita buat, kita save all. Nah, dia ini akan tersimpan seperti ini. Jadi, eh, data yang kita masukkan itu akan tersimpan dan nih, ya seperti ini dia. Sekian video dari saya. Maaf bila ada kesalahan dan kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.